Ngopi bang. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Muka gue kelihatan banget ya, kayak baru bangun tidur gitu. Kok berat gitu kayak mata gue. Oke lah guys, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja hari ini ya. Nggak ada yang lagi sakit. Semoga rencananya hari ini semua dilancarkan ya. Dan mudah-mudahan akhir tahun nih guys semuanya tercapai, rencananya semua juga tercapai. Dan target pekerjaannya semuanya juga ya, nih mumpung sekarang akhir tahun, jadi semuanya harus semangat untuk mengejar target akhir tahun biar bonus akhir tahunnya keluar ya guys. Oke, kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin kali ini, potensinya bagaimana. Sementara hari ini gue akan fokus kepada on-chain. Gue malas banget sih kelihatan muka gue kayak mau tidur. Dan dapat kita lihat juga ya bahwa Bitcoin kemarin sempat breakout dari lava resistance trendline, dan kita akan lihat potensi sekarang fase retestingnya itu di mana ya guys. Oke guys, jadi pada pembahasan hari ini kita akan melihat beberapa indikator yang menunjukkan adanya kenaikan investor Bitcoin, yang indikasinya memang market yang tampak berat ini beberapa minggu menunjukkan sentimen pembalikan arah. Seperti pembahasan beberapa waktu lalu, memang kondisinya saat ini kan nggak menguntungkan banget ya buat pasar kripto, begitupun traditional market, karena banyak mata memang tertuju kemarin tuh kepada FOMC. Nah, begitu pula pasar saat ini akan menuju libur nasional. Pantas aja ya kalau memang market itu rada sepi, orang waktunya udah withdraw, sekarang kita masih depo. Dan pada pembahasan kali ini kita akan sedikit mengeksplor bagaimana Bitcoin investor ini menempatkan posisi mereka. Yang pertama yang kita akan observasi itu adalah penurunannya loss realizations dan profit taking. Yang kedua, kita akan melihat laju rantai perdagangan. Lalu yang ketiga, kita akan memastikan apakah tren ini akan berbalik arah karena faktor akumulasi yang dilakukan oleh para strong hands. Nah, umumnya di saat harga mencapai new all time high, maka mayoritas investor dan traders kan akan mengambil keputusan untuk merealisasikan profitnya. Namun dengan indikator ini adalah Bitcoin Spend Volume H-band ya, menunjukkan adanya perbedaan perilaku. Tidak seperti perilaku pasar yang menjual Bitcoin pada bull market 2020 kemarin ya, yang dimana daily spending volume itu naik setinggi 7% atau kurang lebih senilai 6 miliar koin diperdagangkan pada saat ini per hari ini gitu ya. Kian lama hingga bulan ini daily spending volume terus menurun, yang saat ini daily spendingnya di bawah 3% per hari atau kurang lebih 1,7 atau 1,8 per hari. Tekanan perdagangan Bitcoin saat ini kian menurun, dan itu sebenarnya bagus untuk memulai sebuah pembalikan arah tren. Nah, inti dari observasi indikator ini adalah untuk membandingkan 3M dan 6M wave ya. Nah, 3M dan 6M wave itu adalah gelombang 3 sampai 6 bulan umur koin sebelum hari ini. Nah, pemilik koin tersebut ini membeli Bitcoin di antara pertengahan bulan Juni dan September. Penyempitan dari 3 month and 6 months band menunjukkan bahwa koin yang berumur 6 bulan sampai dengan 1 tahun sudah banyak mendulang profits, tapi memang masih cenderung hold dan belum mengambil keputusan agresif. Justru dari yang berumur 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, dan 1 minggu, kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan jual dilakukan oleh para shorters holder. Dan dari indikator ini kita bisa mengerti perilaku holder jangka panjang, yang dimana perbandingannya adalah crash market 2017, yang dimana indikator ini menunjukkan penurunan sedalam minus 48%, yang berarti tekanan jual sangat besar saat itu, dan wajar aja apabila pada Desember 2017 terjadi crash market sedalam kurang lebih 80%. Saat ini distribusinya cenderung kecil karena memang berdasarkan rasio hanya menurun sedalam minus 0,6%.
yang menandakan bahwa long term holder saat ini belum mengambil keputusan ekstrim dan masih cenderung hold. Yang ditunggu adalah apabila matriks ini terjadi kenaikan, maka long term holder lagi akumulasi. Nah, investor baru pada tanggal 4 Desember kemarin banyak yang loss dengan realisasi loss kurang lebih 50 miliar sampai 100 miliar dolar US ya per hari. Dan memang saat ini banyak kecemasan dari investor baru untuk masuk market karena takut harganya akan kembali turun. Nah, dari indikator Bitcoin Net Realized Profit and Loss ini menggunakan 12 hour moving average ya guys. Kita dapat melihat adanya yang pertama, realisasi profit yang dilakukan oleh pembeli koin di harga rendah dan dibeli oleh investor baru di saat new all time high kemarin. Dan yang kedua, adanya realisasi loss di saat harga menurun minus 30% kemarin ya. Yang tandanya ada koin yang baru dibeli dan dijual dalam keadaan rugi. Lalu yang ketiga, saat ini aktivitas pasar selama 2 minggu belakangan cenderung flat, yang mengindikasikan bahwa minat investor saat ini sedang kurang bagus pada harga perdagangan saat ini. Kalau ngomongin long term holder, maka miners lah pemenangnya ya guys, karena mereka kan walaupun melihat pergerakan harga yang volatil atau sedikit volatil, tapi mereka tidak berpengaruh kepada pergerakan harganya gitu ya, karena kan mereka bertugas untuk memvalidasi transaksi agar mendapatkan reward sebuah Bitcoin. Tidak seperti kita yang beli di harga berapapun, terus kalau misalkan kita nyangkut kan kita berarti khawatir ya. Kalau miners mungkin tidak ada kekhawatiran kepada hal tersebut ya, karena memang mereka mendapatkan hal tersebut atau mendapatkan Bitcoin dengan cara memvalidasi transaksi seperti itu. Nah, dengan adanya perbedaan dari tahun 2019, arus koin yang keluar dari wallet miner saat ini lebih cenderung kecil dari arus koin yang masuk ke wallet miner. Tanda dari penguatannya nilai deposit dari para miner, maka kita dapat menyimpulkan saat ini miner masih yakin bahwa dalam jangka panjang harga Bitcoin masih akan tetap naik. Dan dengan indikator ini kita dapat melihat bahwa miner saat ini masih belum mengambil keputusan agresif untuk menjual koin dalam jumlah yang juga banyak. Dan dari beberapa indikator yang sudah kita lihat barusan, kita bisa menyimpulkan bahwa memang saat ini investor itu masih banyak yang belum masuk pasar, dan kemungkinannya ini adalah retail atau new investor yang memang kemarin itu sempat kebuyur ya. Dan yang kedua, sepinya aktivitas pasar yang kita lihat tadi di indikator Net Realized Profit and Loss pun meyakinkan kita bahwa FOMC kemarin tuh memang sangat mempengaruhi psikologi pasar banget ya guys. Juga kan sekarang memang momennya itu masuk ke libur nasional atau libur Natal. Lalu yang ketiga, saat ini memang long term holders dan juga para miners masih hold coin atau hold Bitcoin dengan umur lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan belum ada realisasi profit di situ. Nah, terus juga long term holder dan miners pun belum ada aktivitas agresif ya. Mereka kan selaku penyimpan Bitcoin dengan supply terbanyak juga ya, mereka itu belum ada aktivitas agresif yang menyebabkan harga itu dapat menurun, which means berarti belum ada tekanan jual yang juga sangat besar dari long term holder atau para miners. Dan saat ini kesimpulan dari indikator yang terakhir adalah saat ini memang miners itu masih akumulasi dalam jumlah yang juga cukup banyak ya masuk ke wallet miner. Nah, saat ini memang kita waktunya untuk bersabar ya, it's just a matter of time, tinggal menunggu waktu aja harga kembali reversal. Ya, proyeksinya kemungkinannya setelah Natalan ya, setelah libur Natal atau mungkin akhir tahun. Nah, semoga memang minggu ini juga ada sentimen positif ya, nggak ada sentimen negatif yang akan memperburuk keadaan. Oke, berdasarkan yang teman-teman tahu ya, gue nggak akan membahas si supportnya di mana karena teman-teman sudah tahu supportnya di mana, dan kita akan melihat berdasarkan lava resistance yang perlu kita ketahui aja. Nah, berhubung kita melihat daily time frame pun Bitcoin candlestick ini sudah breakout dari level resistance trendline ya guys. Dengan candle bullish di sini
kita dapat melihat adanya potensi Bitcoin itu kembali reversal, juga diyakinkan dengan adanya MACD yang sudah golden cross bullish ya. Lalu kalau kita lihat pada time frame 4H atau pada time frame yang lebih kecil, kita dapat melihat bahwa Bitcoin pada time frame yang lebih kecil di sini sudah membentuk higher high, yang dimana Bitcoin saat ini tuh sedang berada pada fase retesting. Anggaplah Bitcoin itu sekarang masih berada pada fase retesting. Teman-teman tinggal mencari level support pendukung yang dapat menahan harga Bitcoin. Di sini kita dapat melihat adanya support retesting di kisaran harga 48 ribuan sampai dengan ke harga 47.800 ya. Nah, sementara Bitcoin belum mencapai ke level support retesting tersebut, maka teman-teman bersabar aja dulu, siapkan aja buy limit di situ. Kalau teman-teman memang mau buy stop di sini ya juga dipersilakan ya. Karena gue pribadi udah nambah juga ya di harga 48.300 di sini di saat kemarin candle itu breakout dan tidak bisa menembus harga 49. Jadi gue mengambil kesempatan di saat fase retesting kemarin malam. Nah, potensi Bitcoin saat ini memang masih sama ya ke harga 55.400 something di sini pada Fibonacci 0,5 gitu ya, berhubung memang level resistance di sini tuh yang perlu banget kita ketahui atau perlu banget kita perhatikan. Kalau teman-teman mau mundur sedikit ya ke tanggal 20 sampai 24 bulan Desember 2020 kemarin di saat Natal 2020, memang ya kemarin tuh kita dapat melihat juga bahwa Bitcoin itu breakoutnya di tanggal 24 dan 25 di sini ya, kalau kita lihat berdasarkan daily time frame. Ini kan juga triangle. Nah, tapi memang kalau kita lihat secara perbedaan kan Bitcoin pada fase itu sedang bullish-bullishnya ya. Ya wajar aja kalau ini memang fase reaccumulation. Sementara kalau kita lihat saat ini Bitcoin kan berada pada fase downtrend atau berada pada fase akumulasi ya, yang dimana harga itu sekarang justru cenderung berada pada level support. So kalau kita lihat berdasarkan price action sebenarnya itu ada perbedaan. Cuma kalau kita lihat berdasarkan psychological mungkin potensinya adalah akan sama seperti tahun 2020 Desember kemarin gitu ya di saat Natal. Nah, kalau kita lihat berdasarkan moon phase atau astrologi trading itu kan bukan untuk memprediksikan kapan bergerak naik, kapan bergerak turun gitu ya, bukan hanya itu aja. Tapi sebenarnya astrologi trading itu menggabungkan antara psychological market atau investor dan juga price action gitu ya. Kalau kita bandingkan maka kita akan mendapatkan fase yang sama, yang dimana berarti ada potensi tanggal 24 dan tanggal 25 Bitcoin itu memungkinkan akan bergerak naik ke harga 55 ribuan seperti itu ya. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, ini analisa lama, jadi ya teman-teman udah tahu lah harga yang akan kita tuju itu kemana. Dan sekarang kita akan melihat Polkadot. Oke. Nah, untuk DOT sendiri, teman-teman kan bisa melihat bahwa dia ini berada pada weekly support ya guys. Di sini teman-teman bisa melihat adanya weekly support. Mumpung harganya masih murah buat teman-teman yang main di spot atau di OTC ya, berarti harus segera untuk DCA. Karena apa? Potensi dari DOT sendiri, jika kita lihat berdasarkan price actions, maka DOT ini berpotensi untuk kembali ke harga $39. Ini aja range-nya guys, karena bisa aja dia nggak mencapai ke 0,5-nya ya. Berhubung kan di sini adalah resistance levelnya. Di sini ada resistance, di sini ada support, di sini ada support. So range-nya adalah 39 sampai dengan $37. Dan kalau teman-teman mau masuk, teman-teman berarti bisa menggunakan time frame yang lebih kecil lah guys. Bisa tarik garis trendline seperti ini, atau teman-teman mungkin rada cuek gitu ya, gue pengen masuk aja gitu. Yang penting teman-teman berdasarkan finansialnya kuat gitu ya. Kalau yang so-so aja ya kita entry-nya after breakout aja gitu ya, karena kan cari aman. Berhubung sekarang memang belum break dari level resistance trendline ya, maka tunggu aja dulu, wait for the confirmations baru kita entry. Kalau kita tarik dari sini sebenarnya juga pun ya dia udah breakout dari level resistance trendline gitu ya, cuma kan udah rada telat. Nah, at least teman-teman berarti bisa tarik Fibonacci dari sini terus sampai ke angka yang paling bawah di sini.
tungguin dia di saat fase retesting di angka 0,5 Fibonacci, 0,6 Fibonacci di harga 28 sampai 27 gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa melihat di situ kan ada local support juga ya, sedikit di Fibonacci 236 atau 382. Oh, di Fibonacci 236 berarti. Di saat breakout di sini kan di sini ada level support lokal juga ya. Di saat membentuk higher di sini lalu testing pada angka tersebut di sini 25, maka entry point teman-teman 26 sampai 25 dolar. Ya, kalau kita lihat Bitcoin pun mudah-mudahan bullish. Jadi ada pergerakan pasti juga dari altcoin berhubung kita melihat Bitcoin dominance juga pun menurun. Maka ini adalah kesempatan dan opportunity kita buat teman-teman yang holding altcoin atau ada yang nyangkut di atas bisa untuk menjemput modalnya atau mau taking profit apabila dapat profit sedikit gitu ya. So ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja Desti page-nya. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat malal. See you guys on the next video. Peace out.